Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penaksiran atau pembulatan. Nah, belajar matematika jangan didahulukan dengan rasa malas ya. Kita dahulukan dengan rasa enjoy atau happy agar mudah dipelajari. Nah, apa itu penaksiran? Penaksiran adalah membulatkan bilangan hasil operasi hitung ke satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai puluh ribuan terdekat. Nah, ada juga manfaatnya. Penaksiran memiliki manfaat untuk mempercepat hasil perhitungan. Selanjutnya, ada simbol-simbol yang digunakan dalam penaksiran atau pembulatan. Nah, simbol seperti ini adalah simbol lebih besar sama dengan ada dalam pembulatan ke atas nanti. Simbol lebih kecil sama dengan ya. Ini adalah simbol lebih kecil, simbol lebih besar. Nah, ini adalah simbol penaksiran seperti sama dengan cuman bergelombang. Dan terakhir adalah simbol sama dengan. Kemudian ada nilai tempat pada bilangan. Nah, kalian sebelum membulatkan harus tahu nilai tempat pada setiap bilangan. Kalau ada koma seperti ini berarti di belakangnya koma udah masuk ke peran ya. Seperti angka 4 yaitu per 100 jadi 4 per 100 atau 0,004. Angka 8 menjadi per 10 atau 0,8 8 per 100. 3 jadi satuan 3. 9 karena nilai puluhan jadi 90. 7 karena ratusan jadi 700. 5 karena nilainya ribuan jadi 5000. 6 karena nilainya puluh ribuan jadi 60.000. 4 karena nilainya ratus ribuan jadi 400.000. Dan 2 karena nilai tempatnya jutaan jadi 2 juta. Ya, diingat-ingat baik-baik nilai tempat ini. Selanjutnya adalah aturan penaksiran atau pembulatan. Nah, aturan ini ada dua ya, dibulatkan ke bawah atau di pembulatan ke atas. Nah, jika nilai atau angkanya kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3, 4, jadi dibulatkan dengan mengganti angkanya dengan 0 ya, dibulatkan ke bawah. Kemudian pembulatan ke atas jika nilai atau angkanya 5 lebih yaitu 5, 6, 7, 8, 9, jadi dibulatkan dengan menambah satu angka di depannya ya, dibulatkan ke atas. Nanti kita lihat dari contoh. Nah, untuk jawaban puluhan terdekat berarti puluhan yang diharapkan 10, 20, 30 dan seterusnya. Ratusan terdekat jawaban yang diharapkan 100, 200, 300 dan seterusnya. Ribuan terdekat jawaban yang diharapkan 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Puluh ribuan terdekat jawaban yang diharapkan 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya. Ratus ribuan terdekat yang diharapkan jawabannya 100.000, 200.000, 300.000 dan seterusnya. Jadi tolong diingat ya aturan penaksiran atau pembulatan ini. Pembulatan ke bawah nilai angka belakangnya 1, 2, 3, 4 ya. Pembulatan ke atas 5, 6, 7, 8, 9. Tolong diingat aturan penaksiran ini. Oke? Nah, selanjutnya contoh penaksiran atau pembulatan ke puluhan terdekat. Kita mulai ke contoh. Bulatkanlah bilangan di bawah ini ke puluhan terdekat. Nah, berikut contohnya 46. Nah, caranya kita garis bawahi dulu si kata kunci pertanyaannya puluhan terdekat. Kemudian kita lingkari mana nilai puluhan 4. Ya, kemudian di garis bawah satuannya. Satuannya 6. Nah, 6 ini tadi kurang dari 5 atau lebih dari 5. Nah, karena nilai satuannya lebih dari 5, jadi pembulatan ke atas yaitu dengan cara nilai puluhannya ditambah 1 dan nilai satuannya menjadi 0. Jadi 46 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50. Nah, bisa ya? Coba 72. Yang dilingkari puluhan 7. Garis bawahnya 2. Nah, 2 ini pembulatan ke bawah atau ke atas? Ke bawah karena kurang dari 5 jadi 70. 833. Nah, meskipun ratusan 833, kita tetap ya puluhan terdekat. Berarti 3 yang dilingkari garisnya di satuan ya. Karena nilai satuannya 3 kurang dari 5 jadi pembulatan ke bawah.
Jadi hasilnya 833 dibulatkan menjadi 830. Selanjutnya contoh penaksiran atau pembulatan ke ratusan terdekat. Bulatkanlah bilangan di bawah ini ke ratusan terdekat. 234. Yang pertama kita garis bawahi dulu. Kata kunci pertanyaannya ratusan terdekat. Baru kita lingkari mana ratusan? 2. Kemudian garis bawahi nilai puluhannya karena sebagai patokan pembulatan ke atas atau ke bawah. Kurang dari 5, karena 3 kurang dari 5 berarti pembulatan ke bawah. Tinggal diganti nilai puluhan dan satuannya menjadi 0. 234 menjadi 200. 7546 kita bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti kita yang dilingkari mana? 5. Di garis bawahi angka berapa? 4. Ya. 4 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Berarti pembulatan ke bawah, sama seperti yang di atas. Jadi 7546 menjadi dibulatkan ke ratusan terdekat 7500. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, Bapak mengingatkan kembali ya caranya. Pertama di garis bawahi dulu kata kunci pertanyaannya ratusan terdekat atau puluhan terdekat atau ribuan terdekat, baru dilingkari sesuai dengan kata kunci tadi. Ya, kalau ratusan di ratusan, kalau puluhan di puluhan dilingkarinya. Baru di garis bawahi angka sebelumnya. Ya, untuk menentukan pembulatan ke atas atau ke bawah. Ya, ngerti? Silahkan diuji coba nanti. Untuk selanjutnya contoh penaksiran atau pembulatan hasil operasi hitung penjumlahan. Ayo taksirlah hasil penjumlahan di bawah ke ribuan terdekat. Ingat ya, 4.734 ditambah 1.895. Yang pertama, ingat kita garis bawahi dulu. Kata kuncinya ribuan terdekat. Baru kita kasih lingkaran dulu sesuai dengan nilai tempatnya. 4 ribuan kan, 7 ratusan di garis bawahi, 1 sebagai ribuan dilingkari, 8 sebagai ratusan di garis bawahi. Karena 7 dan 8 lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. 4.734 menjadi 5.000 dan 1.895 menjadi 2.000. Jadi hasilnya 7.000. Ayo taksirlah hasil penjumlahan di bawah ke ratusan terdekat. Nah, ini beda lagi ya. 4.734 tambah 1.895. Kita garis bawahi ratusan terdekat, berarti yang dilingkari 7, garis bawahi 3, dilingkari 8, garis bawahi 9. Ya, jadi 4.700 ditambah 1.900 sama dengan 6.600. Jadi taksiran penjumlahan di atas 6.600. Selanjutnya ada contoh penaksiran atau pembulatan hasil operasi hitung pengurangan. Hampir sama seperti tadi ya. Tinggal yang membedakan hanya tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, bisa kita lihat ya, 5.000 dikurangi 2.000 jadi 3.000. Ya. Konsepnya hampir sama. Diingat-ingat di garis bawahi, dilingkari, terus garis bawahi lagi yang belakang angka dilingkarinya, baru dicek apakah pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Nah, selanjutnya ada contoh penaksiran atau pembulatan hasil operasi hitung perkalian. Dalam perkalian ada keterangan bulatkanlah salah satu atau kedua bilangan kelipatan 5 atau 10. Kenapa 5 atau 10? Karena perkalian tersebut paling mudah dihitung. Contoh soal 37 kali 9. Nah, 37 kali 9 dibuatkan jadi 10 biar lebih mudah ya. 1 kali 7 37. Nah, si nolnya bisa disimpan jadi 370. Contoh soal kedua 2875 kali 24. 2875 dibulatkan menjadi 3000. Kenapa? Karena kelipatan 10 kali 24 dibulatkan menjadi 25 karena kelipatan 5 ya. Jadi 75.000 hasil taksirannya. Bisa diingat baik-baik ya biar lebih mudah. Kemudian ada contoh penaksiran atau pembuatan hasil operasi hitung pembagian. Keterangannya, ketika kamu ingin melakukan pembulatan pembagian, kamu harus sangat hafal perkalian. Mengapa? Karena kamu akan membulatkan ke bilangan-bilangan yang habis dibagi. Kamu dapat membulatkan pembagi, bilangan yang dibagi, atau dua-duanya. Contoh soal 37 sebagai bilangan yang dibagi, sedangkan 9 sebagai pembagi. Nah, 37 bagi 9 tidak habis kan? Diubahlah. Jadi 37 menjadi 36 dibagi 9 yaitu 4.
4. Jadi taksiran pembagian di atas yaitu 4. Atau bisa 37 dibulatkan dulu menjadi 40, 9 dibulatkan menjadi 10 agar lebih mudah. 40 dibagi 10 jadi taksirannya 4. Ingat, kunci dari pembagian yaitu harus hafal dulu perkalian. Oke, untuk selanjutnya terima kasih Bapak ucapkan. Semoga video ini menambah pemahamanmu ya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.